pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada antum yang memberikan kesempatan untuk bisa berdakwah di antara saudara-saudara kita sama umat Islam, untuk saling berbagi, sharing dan lain sebagainya. Ana Ali Hasan Buwazir, lahir dan besar di Surabaya. Alhamdulillah. Dan kemudian ketika bicara tentang dakwah, terutama yang membawa anak sampai kepada Mu'alaf Center Indonesia, membentuk dan mendirikan Mu'alaf Center Indonesia adalah sejak SMA kelas 1. Itu ada teman sekelas yang kebetulan dipengaruhi oleh teman sekelas juga yang anak seorang pendeta begitu ya. Oh gitu ya. Dia dipengaruhi teman sebangku malah. Itu menghadapi ketika satu hari dia menanyakan ke saya tentang beberapa hal dengan wajah yang sangat pucat dan stres begitu ya, karena beberapa hal yang hujatan-hujatan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Islam dan yang semisalnya. Nah, sebagaimana arek Surabaya gitu ya, kan bondo nekat gitu ya, bonek bondo nekat gitu ya. Jadi saya dengan modal apa adanya coba menghadapi anak pendeta tersebut. Ternyata dia bukan bonek juga, dia punya bekal gitu. Dia punya bekal, dia punya rujukan, dia punya buku-buku bahkan. Nah, itu mendorong akhirnya untuk anak belajar tentang kristologi. Awalnya memang dari buku-buku yang ada pada saat itu, beberapa buku karya Ahmad Didat, alhamdulillah sampai saya dalam pengalaman itu membaca salah satu karya beliau itu dalam 2 hari itu sampai 4 atau 5 kali hatam, ya gitu ya, 4 sampai 5 kali hatam untuk menghafal bahwa beberapa ayat-ayat Alkitab yang disampaikan sebagai argumentasi dan hujah. Dan akhirnya sering terjadi dialog, terus sampai alhamdulillah selama SMA itu kan ada si kerohanian Islam dan si kerohanian Kristen begitu ya. Nah, itu sering saya ambil momentum untuk kita berdiskusi dan berdialog dalam banyak tema ya. Dan di dalam masa SMA itu juga alhamdulillah ana diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar langsung dengan Ahmad Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Abdullah Wasi'an ya. Pernah dengar ya? Iya. Kiai Haji Abdullah Wasi'an rahimahullah. Beliau dulu sering dikatakan sebagai Ahmad Didatnya Indonesia. Ya. Alhamdulillah beliau jago sekali di dalam pemahaman terhadap Alkitab, argumentasi beliau di dalam menghadang gerakan-gerakan kristenisasi. Jazakallahu khairan katsiran. Anda belajar langsung dengan beliau rahimahullah sampai selesai SMA. Dan kemudian ketika kuliah, kebetulan saya kuliah ini malah bukan di jurusan agama, informatika komputer. Oh, informatika komputer. Iya, di Madinah saja? Enggak, bukan di Surabaya juga. Di Surabaya. Di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Nah, alhamdulillah di situ momen sebagaimana ketika SMA, ketika kuliah saya lanjutkan. Idealnya lanjutnya begini. Kalau ketika kuliah itu kan unit kerohanian ya, unit kerohanian Islam dan unit kerohanian Kristen. Nah, setiap ada momentum misalnya ada liburan hari besar Natal misalnya, itu saya coba ajak dialog mereka dengan ayo kita bahas tentang tema apakah benar Yesus lahir tanggal 25 Desember. Iya. Kemudian ketika ada momentum liburan Maulid Nabi SAW, saya coba tantang mereka, saya ajak dialog tentang tema apa kata Alkitab tentang Nabi Muhammad SAW. Karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberitakan di dalam Injil, dalam Taurat. Nah, mereka ketika kita tanya saat ini mana ayat tentang Injil tentang Nabi Muhammad SAW, pasti mereka mengatakan tidak ada. Nah, kita mengatakan di Al-Quran Allah sebutkan ada. Nah, artinya kita ditantang untuk membuktikan adanya ayat-ayat kenabian Nabi Muhammad SAW di dalam kitab suci mereka. Terus misalnya ketika hari libur tentang wafatnya Isa Al-Masih ya, ini diantara kenakalan mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri orang Nasrani tidak pernah menyebut nama Isa Al-Masih, tapi menyebutnya dengan Yesus Kristus. Tapi ketika di kalender tanggal merah itu disebut dengan wafatnya Isa Al-Masih. Setidaknya kalau mereka jujur menyebutkan wafatnya Yesus Kristus, ya, artinya seluruh warga bangsa Indonesia yang merayakan, artinya melakukan liburan di hari itu, semua bangsa Indonesia tahu, oh ternyata ada hari libur nasional yang di situ adalah libur karena hari itu adalah hari wafatnya Tuhan. Tuhan. Gitu kan. Cuman mereka
tahu kalau mereka mencantumkan nama Yesus Kristus di kalender nasional ini, wafatnya Yesus Kristus, itu akan menjadi serangan balik ke mereka. Ternyata kematian Tuhan dirayakan tiap tahun. Nah, di momen itu sering anak juga saya ajak dialog mereka, saya tantang dengan apakah benar Nabi Isa atau Yesus mati disalib, misalnya. Dengan semua argumentasi 100% dengan Alkitab. Ya, dengan begitu. Jadi karena alhamdulillah, jadi selama SMA dan kuliah ini pengalaman dialog itu puluhan kali. Alhamdulillah. Nah, ini menarik, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Saya juga suka sekali melihat video-video YouTube di itu Ustaz Ahmad Deedat, kemudian Dr. Zakir Naik. Dan memang S1 saya bukan agama, Ustaz. S1 saya adalah bahasa Inggris. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya suka sekali dengan itu, dan ini menarik. Saya juga di Tangga Muslim ini ada satu forum, forum komunikasi umat beragama. Sepertinya Ustadz ini bisa ke depan menjadi salah satu rujukan yang bisa saya hadirkan kembali di Gisting untuk duduk bersama dengan para teman-teman di agama-agama lain untuk mendiskusikan yang seperti Ustadz sampaikan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bersedia Ustadz ya untuk di lain waktu. Semoga kita hadirkan Ustadz di sini. Insya Allah. Nah, ini ada hal menarik ketika di dalam dunia dakwah, terutama terhadap di luar Islam. Seringkali ketika kita sibuk mendalami, misalnya seperti kristologi yang saya pelajari waktu itu, sangat mendalami tentang hal tersebut, sampai waktu itu sempat mencoba mempelajari bahasa Ibrani bahkan dan sebagainya. Tapi saya pikir lebih lanjutnya, ketika kita mengkaji sirah, mengkaji kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Yang Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia dan jin. Nabi SAW berdakwah dengan objek dakwahnya adalah dengan beragam latar belakang keagamaan. Ada yang musyrikin Quraisy, ada orang-orang Nasrani, Najran, ada orang-orang Yahudi di kota Madinah, dan Majusi dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala mencukupi beliau dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, dari sini ini ditambah lagi dengan pengalaman dengan teman-teman Mu'alaf Center, yaitu seringkali ketika ini ada yang latar belakangnya misalnya Hindu misalnya. Siapa di antara teman-teman yang punya kemampuan atau pemahaman terhadap agama Hindu? Seringkali ditanyakan hal-hal seperti ini. Yang saya pikir, apakah harus seperti itu? Apakah harus kita tahu siapa yang kita ajak bicara, tahu latar belakangnya, tahu agamanya, tahu ajaran-ajarannya, baru membuka pintu dialog dengan mereka. Betapa susah dan repotnya. Betapa repotnya gitu loh. Apakah Islam tidak cukup untuk menjadi bekal dan modal di dalam berdiskusi atau mendakwahkan agama ini kepada siapapun hanya dengan modalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ akhirnya di dalam kepembinaan mu'alaf ini, ketika kita alhamdulillah dengan beberapa ikhwah, dengan teman-teman, insyaallah Kak Hendri bisa lebih menjelaskan nantinya tentang bagaimana berdirinya Mu'alaf Center Indonesia. Kita itu adalah gabungan mereka-mereka yang peduli, memang berangkatnya dari orang-orang yang memang suka berdialog dengan di luar Islam. Akhirnya kita bergabung. Visi utamanya adalah untuk memberikan pembinaan kepada mu'alaf. Nah, seringkali pembinaan kepada mu'alaf itu dilakukan di beberapa pembinaan mu'alaf itu adalah lebih pada kajian-kajian yang sifatnya kristologi. Padahal itu sudah finish bagi mereka, sudah selesai. Itu adalah past tense buat mereka. Kenapa ketika sudah masuk Islam masih diajak lagi ngaji Alkitab gitu ya? Harusnya ngaji Quran, ngaji Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus membina mereka. Itu tugas utamanya, membina mereka, menanamkan akidah yang benar kepada mereka, menanamkan bagaimana, mengajarkan bagaimana tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ pernah dalam salah satu momen kita mengadakan acara pelatihan daurah untuk mu'alaf yang sebagian besar malah mu'alaf itu keturunan Cina kebetulan dari kota Bandung mereka. Tema yang saya sampaikan pada kesempatan itu adalah
keindahan agama Islam. Keindahan agama Islam. Jadi memang betul-betul kita melihat dari sudut pandang Islam dan menjelaskan kelebihan Islam kepada di luar kaum muslimin. Sekilas tadi sempat disampaikan di kajian subuh tadi, sekilas sedikit ujung beberapa petik materi tersebut, seperti asal kata Islam itu dari mana, kemudian banyak hal sebetulnya. Nah, setelah saya uraikan kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam tentang hal ini, sebagian peserta itu sampai ketika dikasih kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan komentarnya terkait dengan materi ini, mereka menangis. Mereka mengatakan, Ustaz, andai kata Islam itu seindah ini, dari dulu kami masuk Islam. Ya, andai kata kami atau orang-orang kaum muslimin itu menyampaikan kepada kami tentang keindahan agama Islam ini, kami tidak perlu dengan susah payah mencari kesana kemari. Mereka rata-rata misalnya dari Hindu atau Buddha ke Nasrani, Chinese ya, keturunan Cina ya, keturunan Tionghoa, rata-rata adalah seperti itu. Karena memang tidak ada atau belum ada atau sedikit dari sebagian umat Islam yang mau mendakwahi mereka dan menyampaikan keindahan di Indonesia. Nah, itu yang menjadi PR bersama para organisasi, bagi organisasi-organisasi dakwah. Kita seringkali aktivitas dakwah kita di dalam sesama kaum muslimin adalah internal di dalam umat Islam. Itu pun bukan cuma internal untuk menumbuhkan ukhuwah, tapi konflik yang terjadi. Iya kan, terjadi perdebatan khilaf, beda guru, beda mazhab, beda aliran, beda organisasi. Ya, organisasi yang harusnya dibangun untuk tujuannya ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam kewajiban dan dakwah, dalam ketakwaan kepada Allah. Namun sekarang organisasi sudah menjadi jubah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, seperti mazhab, aliran yang berbeda. Sudah ada curiga, ini masjidnya begini, itu masjidnya begitu, ini alirannya begini, ini ustadznya begitu. Nah, ini adalah kesalahan persepsi di dalam berdakwah. Menarik sekali Ustaz, bahwa menawarkan keindahan Islam pada bahkan ke umat di luar Islam, itu menjadi modal yang sangat cukup bagi kita untuk memberikan sentuhan kepada mereka bahwa betapa rahman dan rahimnya Islam menjadi penyelamat bagi mereka, menumbuhkan kedamaian bagi mereka. Nah, ini kami di Tangga Mus ini memang ada mu'alaf center juga, yang banyak mu'alaf yang juga ada pada pembinaan kami di Gisting ini. Kami mohon nasihat Ustadz nasihat Ustadz kepada para pemuda Masjid Munawwar, para pemuda dan masyarakat di sini. Apa yang harus kita lakukan untuk mensupport dakwah ini, menawarkan Islam ini kepada umat, dan kita tidak merasa lemah diri, tidak merasa rendah diri, bahwa Islam, kita bangga dengan Islam. Kita menawarkan Islam kepada umat. Mohon nasihat untuk Ustaz kepada kita semuanya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa hidayah Islam itu pada dasarnya sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada seluruh umat manusia, apapun latar belakang keagamaan mereka. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, setiap bayi lahir itu sudah fitrah. Ketika dia tumbuh dalam keluarga yang seperti apa, kedua orang tuanya lah yang merubah mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di sini fitrah itu adalah Islam. Itu sudah Allah chip in kan, sudah menjadi sebuah software yang ada di dalam hati setiap manusia. Manusia, latar belakang mereka apapun itu. Itu diantara faktor besar kenapa Islam menjadi agama tercepat perkembangannya di muka bumi. Iya kan, di Amerika, di Eropa dan banyak lagi negara-negara yang lainnya, adalah karena kita hanya fungsi kita sebagai para aktivis dakwah adalah untuk men-trigger, menghidupkan kembali sinyal fitrah yang ada di hati mereka. Begitu. Hanya begitu saja. Bahwa secara fitrah manusia itu tidak terima kalau dikatakan Tuhannya lebih dari satu. Ini fitrah. Ketika kita tanya kepada siapapun penyembah sesembahan selain Allah, apapun latar belakang agamanya, Tuhan kalian ada 3 ya? Mereka nggak terima. Enggak, Tuhan saya 1. Ya, nggak terima mereka dikatakan Tuhannya 3. Karena mereka tahu bahwa Tuhan lebih dari 1 itu adalah kelemahan, suatu yang nggak layak. Begitu, itu salah satunya. Dan juga kemudian diantara
hidayah yang telah Allah tanamkan kepada setiap manusia. Yang kedua adalah akal fikiran. Ya. Dan akal ini sebagai sarana kita untuk ketika mereka mau membuka hati mereka, membuka akal mereka. Itu fungsi para aktivis dakwah untuk men-trigger, memancing saja. Bagaimana agar akal pikiran mereka terbuka. Ya, bagaimana mereka mau menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW, kebenaran dinul Islam. Dan bahkan PR kita sekarang ini para aktivis dakwah bukan hanya bicara bagaimana mendakwahkan Islam kepada non-muslim, kepada mereka-mereka yang di luar Islam, tapi bagaimana mendakwahkan, mengenalkan keindahan Islam kepada sesama kaum muslimin. Banyak umat Islam itu kalau ditanya, apa sih bedanya agama Islam dengan agama di luar Islam? Tidak bisa membedakan itu. Ya, apa kelebihannya ya? Oh, Islam mengajarkan sholat. Sholat itu bagian dari ritual ibadah. Agama lain juga ada ritual. Cuman namanya bukan sholat. Sembahyang atau apa yang lainnya. Apa coba yang lainnya? Akhlak, budi pekerti. Agama lain juga apakah mengajarkan berbohong, durhaka kepada orang tua? Sama, mengajarkan budi pekerti. Karena budi pekerti ini walaupun ya secara umum adalah bagian dari fitrah. Tanpa literatur kitab suci, ketika seseorang melihat ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang akan mengatakan ini buruk. Manusia akan mengatakan begitu secara fitrah. Demikian pula ketika melihat seorang anak yang taat kepada kedua orang tua, ini adalah anak yang baik, tanpa harus tahu dalilnya. Orang yang berkata jujur baik, berkata bohong buruk, selalu seperti itu. Ini sudah chip in, sudah software, sudah fitrah. Nah, kalau dikatakan bahwa Islam itu mengajarkan akhlak, agama lain juga sama. Apa bedanya Islam dengan di luar Islam? Banyak kaum muslimin tidak paham tentang nilai tauhid, ya, bahwa kelebihan Islam dari agama-agama yang lain adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi paripurna, nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia dan jin, bahkan kitab suci Al-Qur'an yang Allah jaga, dan itu sebagai sebuah hujjah yang berlaku sampai yaumul qiyamah, dijaga oleh Allah sampai nanti dikembalikan kepada Allah. Ini sebagai modal-modal besar bagi kita kaum muslimin, bahwa umat Islam itu hanya modal satu saja yang dibutuhkan. Jadi muslim yang baik. Itu pun sudah menjadi dai. Iya. Jadi pedagang muslim yang baik, jadi dokter muslim yang baik, jadi pemimpin muslim yang baik, jadi rakyat muslim yang baik, jadi orang tua muslim yang baik, jadi seorang anak muslim yang baik. Jadi muslim yang baik saja. Sudah otomatis dia menjadi seorang dai. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan sekalian, khususnya pemirsa di Kabupaten Tanggamus, sungguh Islam itu indah sekali. Dan tadi Islam itu telah menjadi inner software yang sudah ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Maka tugas kita hanya tinggal memantik saja. Maka jadilah muslim yang baik, jadilah seorang guru muslim yang baik, jadi seorang pedagang muslim yang baik. Maka setiap kita akan menjadi pancaran dakwah pada setiap umat yang melihat kita. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Semoga Allah senantiasa memberkahi antum dan menjadikan waktu antum semakin bermanfaat, menebar manfaat bagi semua.